Saya Gladys Safura Halini Pohan, mahasiswi Meteorologi Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai tugas akhir saya yang berjudul Analisis Variasi Interanual Curah Hujan Sumatera Bagian Utara menggunakan Empirical Orthogonal Function atau IOF. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di antara dua samudera dan dua benua, sehingga fenomena iklim berskala besar seperti El Nino Shorten Oscillation atau ENSO dan Indian Ocean Dipole atau IOD bervariasi antar wilayah. Indonesia juga memiliki variabilitas curah hujan yang kuat dan umumnya dikendalikan oleh ENSO dan IOD. Menurut Asyakur dan kawan-kawan tahun 2014, dampak ENSO dan IOD di Indonesia bervariasi secara spasial dan temporal. Pada periode September, Oktober, dan November atau SON, dampak ENSO dan IOD tersebar luas hampir di seluruh Indonesia, namun tidak terlihat jelas di Sumatera bagian utara. Penelitian sebelumnya menunjukkan dua fenomena iklim yang dominan di Indonesia, yaitu ENSO dan IOD, tidak berdampak kuat terhadap variabilitas curah hujan di Sumatera bagian utara. Namun, curah hujan di wilayah tersebut memiliki variabilitas yang dapat mempengaruhi curah hujan interanual. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis variasi interanual curah hujan di Sumatera bagian utara dengan mempelajari karakter pola-pola dominan curah hujan. Perlu diingat, waktu kajian penelitian ini adalah periode September, Oktober, dan November tahun 1998 hingga 2019. Berikut merupakan data yang digunakan. Yang pertama, data curah hujan yang bersumber dari TRMM 3B43 versi 7 yang memiliki resolusi 0,25 x 0,25 yang merupakan data bulanan dengan periode Januari 98 hingga Desember 2019. Selanjutnya adalah data reanalisis ERA5, yaitu parameter angin U dan V, kelembapan spesifik, tekanan permukaan, SST, dan curah hujan, yang bersumber dari reanalisis ERA5 dengan periode dan resolusi yang sama seperti data sebelumnya. Dan yang terakhir adalah data Dipole Mode Index atau DMI yang bersumber dari NOAA. Berikut merupakan metode yang digunakan. Yang pertama, analisis klimatologi dan tingkat variabilitas curah hujan dengan melakukan perata-rataan klimatologi dan standar deviasi terhadap curah hujan dan melakukan identifikasi pola curah hujan dominan interanual dengan menggunakan metode Empirical Orthogonal Function atau IOF. IOF adalah analisis statistik yang bertujuan untuk menyederhanakan variabilitas dari suatu dataset dengan membentuk variabel baru yang dapat menggambarkan pola keseluruhan dataset dengan baik. Variabel baru tersebut merupakan pola spasial atau IOF dan pola temporal atau prinsipal komponen yang disingkat dengan PC. Selanjutnya dilakukan analisis anomali-anomali iklim yang berasosiasi dengan pola curah hujan dominan. Dilakukan dengan menggunakan metode regresi terhadap parameter curah hujan, angin, dan SST. Dan yang terakhir dilakukan analisis time series principal component atau PC dengan menggunakan metode korelasi dan fast Fourier transform terhadap parameter PC dan DMI. Berikut ini ditampilkan plot klimatologi dan standar deviasi dari curah hujan di Sumatera bagian utara. Pada plot ini dapat dilihat bahwa secara klimatologi, curah hujan di Sumatera bagian utara bervariasi secara spasial, di mana terdapat wilayah dengan klimatologi curah hujan yang tinggi seperti di lepas pantai barat Sumatera dan Selat Malaka dengan nilai klimatologi dan standar deviasi sebagai berikut. Selain itu, terdapat juga wilayah dengan variabilitas curah hujan yang rendah, seperti di Riau dan di selatan Malaysia. Artinya, wilayah dengan nilai klimatologi yang tinggi memiliki variabilitas yang tinggi pula, dan begitupun sebaliknya. Yang kedua, dilakukan identifikasi pola curah hujan dominan interanual. Berikut ini ditampilkan pola spasial dari masing-masing IOF. Pada IOF 1 dapat dilihat, terdapat pola anomali hujan positif di lepas pantai Aceh dan Sumatera Utara, dan anomali curah hujan negatif berada di sebagian besar wilayah Sumatera. Pada pola IOF 2, terdapat pola anomali hujan positif yang dominan di lepas pantai Sumatera Barat, dan pada IOF 3, terdapat pola anomali hujan positif di Riau dan Sumatera Barat dan anomali hujan negatif di Aceh dan Sumatera Utara. Pola dominan pada IOF 1, 2, dan 3 berada pada wilayah yang sama dengan wilayah yang memiliki nilai anomali curah hujan yang tinggi seperti slide sebelumnya. Artinya, IOF berhasil menangkap sinyal dominan dari wilayah yang memiliki anomali curah hujan yang tinggi. Selanjutnya ditampilkan pola temporal dari masing-masing prinsipal komponen. PC1 menjelaskan 26,87%, PC2 sebesar 14,97%, dan PC3 sebesar 10,26%, sehingga ketika ditotalkan, ketiga PC ini mampu menjelaskan sebesar 52,1% dari total variasi curah hujan di Sumatera bagian utara. Selanjutnya adalah analisis anomali-anomali iklim yang berasosiasi dengan pola curah hujan dominan. Gambar berikut ini merupakan hasil regresi IOF 1 terhadap anomali SST, anomali angin, dan anomali curah hujan. Pada gambar ini,
Terdapat gradien yang sangat kontras antara sisi tengah dan sisi tenggara ekuator Samudra Hindia, di mana anomali SST negatif terpusat di sisi tenggara atau di sisi barat Pulau Sumatera. Hasil regresi terhadap anomali angin menunjukkan adanya angin yang sangat kuat berhembus dari sisi tenggara menuju sisi tengah ekuator Samudra Hindia. Kondisi ini menandakan terdapat perbedaan yang sangat kontras pada tekanan di kedua wilayah tersebut, sehingga anomali curah hujan negatif terkonsentrasi di sisi tenggara ekuator Samudra Hindia. Kondisi anomali SST, anomali curah hujan, dan anomali angin yang telah dijelaskan merupakan kondisi atmosfer dan ocean saat terjadi IOD positif. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa IOF1 merupakan pola yang mirip Indian Ocean Dipole atau IOD-like. Ketika melihat pada skala yang lebih lokal, anomali curah hujan bernilai positif di sisi utara Sumatera bagian utara, sedangkan di sisi barat Sumatera Barat anomali bernilai negatif. Hal ini terjadi karena adanya geser angin antara angin dari tenggara yang paralel dengan Pulau Sumatera dengan angin yang muncul akibat adanya topografi di Pulau Sumatera yang menyebabkan adanya konvergensi. Di sisi utara, geser angin tersebut terjadi saat anomali SST bernilai positif atau saat kondisi SST hangat, sehingga proses konvergensi yang terjadi di wilayah ini menimbulkan anomali curah hujan yang bernilai positif. Sedangkan di sisi barat Sumatera Barat, anomali SST bernilai negatif, sehingga kondisinya tidak mendukung untuk terjadinya proses konveksi. Hal ini mengakibatkan terbentuknya anomali curah hujan negatif di wilayah ini. Selanjutnya ditampilkan kondisi pada saat IOF2. Plot regresi SST dan IOF2 menunjukkan kemiripan dengan IOF1. Perbedaan keduanya terlihat pada pusat anomali negatif SST IOF2 yang bergeser lebih ke selatan dibandingkan IOF1 dengan nilai anomali yang lebih kecil. Kondisi anomali angin pada IOF2 juga menunjukkan kondisi yang mirip dengan nilai vektor angin yang lebih lemah dibandingkan IOF1. Kondisi anomali SST dan anomali angin pada IOF2 mengakibatkan pusat anomali negatif curah hujan terjadi lebih selatan dibandingkan IOF1. Pada skala yang lebih lokal, pusat anomali curah hujan positif terjadi lebih ke selatan dibandingkan IOF1. Hal ini terjadi karena adanya konvergensi akibat geser angin yang terjadi lebih ke selatan yaitu di pantai barat Sumatera Barat. Secara umum, mekanisme terbentuknya pola IOF2 sama seperti IOF1. Hanya saja pusat anomali pada IOF2 terjadi lebih ke selatan dengan nilai anomali yang lebih kecil. Jadi dapat dikatakan penyebab munculnya pola curah hujan pada IOF1 dan IOF2 adalah karena kejadian yang mirip dengan IOD atau IOD-like. Kemudian ditampilkan kondisi pada IOF3. Pola anomali SST pada IOF3 ini menunjukkan kemiripan dengan IOF1 dengan nilai anomali yang lebih kecil. Perbedaan yang cukup signifikan dapat dilihat pada pola angin. Komponen barat timur pada IOF3 lebih kuat dibandingkan IOF1 dan 2, sehingga anomali angin pada IOF3 ini kurang paralel dengan Pulau Sumatera seperti pada IOF1 dan 2. Hal ini mengakibatkan anomali positif curah hujan terjadi di sisi tenggara ekuator Samudra Hindia dengan nilai curah hujan yang jauh lebih kecil dibandingkan IOF1. Pada kondisi yang lebih lokal, pola anomali curah hujan pada IOF3 ini menunjukkan pola anomali curah hujan yang negatif di wilayah utara dan positif di wilayah tengah Sumatera atau Riau dan Sumatera Barat. Ini dapat dijelaskan dengan plot regresi FIMC dan FIMT. Gambar ini menunjukkan nilai konvergensi atau FIMC dan nilai transport kelembapan atau FIMT pada level tekanan permukaan hingga 700 mbar. Dari gambar ini dapat dilihat bahwa vektor transport kelembapan berasal dari Malaysia menuju wilayah Riau. Nilai konvergensi juga menunjukkan nilai positif di wilayah Riau dan Sumatera Barat. Hal ini menandakan bahwa terjadi proses konvergensi di wilayah Riau dan Sumatera Barat akibat adanya anomali transport kelembapan dari Malaysia, sehingga terbentuk anomali positif curah hujan di tengah Sumatera atau di Riau. Selanjutnya ditampilkan hubungan PC dan indeks IOD. Pada layar dapat dilihat bahwa PC 1, 2, dan 3 berkorelasi positif dengan DMI. Selanjutnya ditampilkan periodisitas dari masing-masing PC, di mana PC 1 memiliki periodisitas 4,5 tahun, PC 2 3,5 tahun, dan PC 3 7,2 tahun. Sehingga semua PC berkorelasi positif dengan IOD, namun PC 1 berkorelasi paling tinggi dan memiliki periodisitas yang paling mendekati IOD. Berikut merupakan kesimpulan yang didapatkan. Yang pertama, pola dominan interanual curah hujan periode SON tahun 98 hingga 2019 di Sumatera bagian utara muncul akibat diversitas dari kejadian yang mirip dengan IOD atau IOD-like. Hal ini didasarkan karena nilai korelasi PC dan DMI yang bernilai positif dan memiliki periodisitas yang mirip dengan IOD. Berikut keterangan masing-masing pola IOF. Pola IOF1 dengan varians 26,87% memiliki korelasi 0,594 dengan DMI dan periodisitas 4,5 tahun adalah kejadian yang mirip dengan IOD kuat.
Pola IOF2 dengan varians 14,97% memiliki korelasi 0,359 dengan DMI dan periodisitas 3,5 tahun adalah kejadian yang mirip IOD dengan pusat anomali SST yang bergeser lebih ke selatan dibandingkan IOF1. Pola IOF3 dengan total varian 10,26% memiliki korelasi 0,221 dengan DMI dan periodisitas 7,2 tahun adalah kejadian mirip IOD lemah yang mengakibatkan perubahan pola sirkulasi sehingga terbentuk konvergensi di tengah Pulau Sumatera. Yang kedua, curah hujan di Sumatera bagian utara sangat sensitif terhadap fenomena yang mirip dengan IOD. Artinya, pola curah hujan di Sumatera bagian utara dapat berubah secara signifikan jika pusat anomali SST di Tenggara Samudra Hindia berubah. Berikut saran yang dapat saya sampaikan, berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih.